Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, kita masih mendapatkan kesehatan dan kita masih dikuatkan oleh Allah dengan keimanan, akidah dan tauhid kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang sesat di hadapannya. Munafik itu adalah sebuah tabiat atau sebuah sifat yang harus kita hindari. Munafik itu tempatnya paling dasar di dalam neraka. Maka Allah menisbatkan di dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu dia letaknya di tempat yang paling bawah di neraka, atau dalam bahasa lain namanya intipin rokok. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari kemunafikan? Sebelum kita terjebak dalam kemunafikan, maka kita harus tahu dulu bagaimana indikasi orang-orang munafik itu. Dalam ayat Quran dijelaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu dia membujuk Allah. Dulu pada saat dia dijadikan oleh Allah, dibuat oleh Allah di zaman azali, mereka bersumpah dan mengatakan, qalu bala syahidna, saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan saya. Tetapi setelah dia di dunia, yang terjadi adalah mereka mengabaikan perintah Allah. Artinya mereka membujuk Allah. Tetapi bagaimana Allah responnya terhadap orang munafik yang membujuknya? Maka Allah mengatakan, wa huwa khadi'uhum, tapi mereka terbujuk. Pada saat mereka di akhirat, mereka saya masukkan ke dalam sebuah tong besar, kemudian saya lemparkan ke neraka. Kemudian mereka bertanya, ya Allah, kenapa engkau menyiksa saya? Saya tidak menyiksa engkau, tapi menyiksa tong. Artinya dia terbujuk. Jadi artinya kalau kita tidak melakukan ibadah perintah Allah, baik itu berupa sholat, zakat, atau yang lainnya, berarti mungkinkah kita termasuk orang munafik? Mungkin saja kalau kita tidak mau tobat. Yang kedua adalah ciri-ciri orang munafik yang perlu kita hindari adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Pada saat akan bangun berdiri sholat, malas. Bukan hanya bangun atau berdiri sholat, tapi tidak mau sholat, malas mengerjakan sholat dengan alasan apapun. Apakah dengan alasan karena pekerjaan, apakah dengan alasan karena persoalan-persoalan penting yang berhubungan dengan dunia, tetap berarti dia dikatakan orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka akan sholat, mereka sangat malas. Artinya dunia lebih dipentingkan daripada akhirat. Maka ketika kita bekerja, tetap kita harus mengimbangi dengan sholat. Karena Allah mengatakan, nahnu narzuquk, saya akan memberi rezeki. Nah, ayat ini diawali dengan apa? Ayat ini diawali dengan perintah sholat. Ya. Perintahkan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan ahlimu sholat. Artinya kamu harus sholat dulu.
la nas'aluka rizqa, aku tidak meminta kamu rezeki, nahnu narzuquk, saya akan memberi rezeki. Ini ada benang merah antara pada saat dia menginginkan rezeki, maka istiqomah sholat. Walaupun sholat tidak ada dan tidak boleh kita bertujuan mencari rezeki, tapi karena Allah. Jadi kenapa kadang-kadang kita itu terpuruk, kadang-kadang kita itu merugi, kadang-kadang pekerjaan kita, dagangan kita tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, sehingga kita tidak bisa bekerja dengan baik? Mungkin salah satunya adalah kita banyak meninggalkan sholat. Dan itu artinya kita harus membangun istiqomah sholat, supaya Allah melapangkan rezeki, walaupun tidak kita jadikan sebuah niat yang utama, tapi karena ridhonya Allah. Yang ketiga adalah yura'unan nas, senang pamer. Ibadah dipamerkan, amal yang baik dipamerkan, harus tersiar kemana-mana, sedekah harus dipamerkan. Bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Bukan menghilangkan penyakit-penyakit hati berupa keinginan dipuji, tetapi pada saat dia melakukan kebaikan, dia menginginkan pujian-pujian dari manusia, tapi bukan dari Allah. Maka ini tergolong indikasi orang munafik yang ketiga. Yang terakhir adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak pernah sama sekali berzikir kepada Allah. Hatinya tidak pernah ingat kepada Allah. Membaca tasbih tidak pernah, setelah sholat lari. Sama sekali tidak ingat kepada Allah. Tidak pernah membaca istighfar. Tidak pernah membaca tahlil. Artinya membaca la ilaha illallah sama sekali dia tidak pernah. Setelah sholat, cepat-cepat dia berlari hanya karena dunia. Inilah yang menyebabkan manusia itu digolongkan kepada orang-orang munafik, yang saya ulangi lagi, dia tempatnya di dasar api yang paling neraka. Maka ketika kita sudah mengerti dan memahami ini, semua yang kita lakukan di dunia hanya sebagai sebuah bahan untuk menuju akhirat. Pada saat kita bekerja harus karena Allah. Pada saat Anda dan kita semua melakukan pekerjaan di dunia hanya semata-mata untuk menjadi wasilah menuju akhirat, maka kita ketika bekerja harus menata hati, meraih prestasi akhirat, bukan hanya dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.